Allahumma salli wa sallim alaihi ayyuhal mu'minuna al-kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u wa famu ma qala rabbukum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairal lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Para hadirin sekalian, hari ini tanggal 24 yang kemungkinannya jatuh 1 Ramadan itu kalau 29 hari maka akan mulai hari Kamis ya. Kalau genap 30 hari maka akan mulai Jumat, antara Kamis dan Jumat itu kemungkinannya. Dan Jumat ini menjadi Jumat akhir, Jumat penutup bagi bulan Sya'ban 1441 Hijriah, di mana Jumat depan kita sudah masuk insyaallah ke bulan Ramadan. Oleh karena itu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Rasul mengatakan bahwa barang siapa yang berbahagia akan masuknya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya di neraka nanti. Tentu kebahagiaan ini harus dilandasi dengan pemahaman. Kebahagiaan ini harus dilandasi dengan pemikiran, dengan apa yang fakta sesungguhnya yang kita rasakan. Ya, kalau kita hanya melihat bahwa atau berpikir Ramadan ini hanya untuk berlapar-lapar ya, berdahaga-dahaga, tentu siapa yang senang, siapa yang berbahagia masuk kepada bulan tersebut. Tapi kalau pemahamannya bahwa puasa ini adalah sebagai media latihan, media pembentukan ya, media persiapan yang akan mengarahkan kita menjadi punya nilai ya, kita menjadi kompetitif, kita menjadi punya daya saing, kita menjadi punya daya jual, kita menjadi berharga. Tentu siapa yang tidak mau ya, tentu siapa yang tidak mau masuk ke bulan tersebut. Sama dengan anak-anak, sebagian anak-anak kita, anak-anak masyarakat masuk ke militer, masuk ke kepolisian, masuk ke ASN,
dan mereka mendapatkan diklat pelatihan betapa mereka bisa berbahagia karena proses latihan-latihan tersebut akan mengantarkannya menjadi seorang yang mapan, akan menjadi seorang yang siap. Pemikiran mengenai masalah Ramadan ya, apalagi sering dicekoki oleh televisi bahwa puasa itu menahan lapar dan dahaga. Itu adalah sebuah ungkapan, sebuah definisi yang salah sekali, yang sesat ya. Puasa itu bukan menahan lapar, tapi puasa itu menahan tidak makan. Puasa itu menahan tidak minum, makanannya ada, minumannya ada, tempat ya, ngumpetnya juga ada. Kalau seseorang tidak akan berpuasa, bisa saja dia makan minum di tempat yang tersembunyi. Lalu kenapa dia tidak makan tidak minum? Karena memang sedang ditahan. Jadi puasa itu tidak identik dengan kelaparan. Puasa itu tidak identik dengan kekurangan. Tetapi lebih pada puasa ini adalah sebuah pengelolaan bagaimana makanan secara unsur materinya, bagaimana keinginan secara unsur yang bersifat manusiawinya ya, dikelola sebaik mungkin sehingga menciptakan sebuah kebahagiaan yang kata Nabi lisoimi farhatani, bagi yang berpuasa mereka mendapat dua kebahagiaan, satu saat iftar, saat berbuka, dan dua indaliko, saat bertemu dengan Rabb-nya. Maka pengelolaan ini mengarahkan dan menciptakan semua menjadi mapan, semua menjadi berharga, semua menjadi bernilai. Tanpa pengelolaan maka nilainya akan hilang. Sama dengan bapak-bapak mesti ketahui hari ini, kita negara Indonesia, negara sebesar Indonesia, untuk menciptakan obat-obatan sampai hari ini, saya baca tadi di headline-nya Google, itu 90% bahan baku kita masih mengimpor untuk obat-obatan. Artinya betapa tidak, bahwa kebanyakan rakyat masyarakat ini tidak produktif. Dengan dibuktikan ya, tidak tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, hancurnya karang-karang sisi pantai ya, hancurnya gunung-gunung, itu semua menandakan bahwa masyarakat di kita itu kurang produktif. Padahal bagaimana kurang luasnya tanah di negara ini, bagaimana kurang luasnya lautan di negara ini. Ternyata kemiskinan itu tidak dipengaruhi oleh banyak tanah dan luasnya lautan, tetapi kemiskinan lebih dipengaruhi oleh faktor orangnya yang malas, yang tidak menghasilkan. Maka puasa ini adalah sebagai alat ya, sebagai media untuk menciptakan orang menjadi berkemapanan, untuk menciptakan orang menjadi berkemampuan. Maka 1 bulan penuh ini kalau kita maknai ini sebagai media pelatihan ya, media pelatihan bagi kita semua untuk semakin tahun semakin berkemampuan, untuk semakin tahun semakin punya kesiapan. Itu salah satu contoh, banyak contoh-contoh yang lain lagi ya, banyak contoh yang lain lagi. Negara sebesar ini mengimpor bawang putih besar-besaran ya, ribuan ton yang diimpor ke negara kita. Negara sebesar ini semua membeli banyak buah-buahan yang didatangkan dari impor. Lalu kemana tanah-tanah itu? Melalui momentum ya, puasa ini yang Allah menciptakan, yuridullahu bikumul yusra, dengan dilatih nanti muncul kemudahan ya. Kalau bapak-bapak susah ke masjid ya karena belum dilatih ya, bisa itu karena biasa. Kalau kita tidak pandai menabung, kalau kita tidak pandai menanam, malah pandainya menebang, maka itu adalah kemampuan yang tidak terlatih dan tidak pernah dilatih. Allah ciptakan manusia ini sama. Tidak kita karena pesek,
Tidak karena mereka hidungnya mancung dan kulitnya putih, kemudian mereka lebih pintar, tidak. Hanya mereka lebih dulu. Mereka belajar, mereka kuat keinginannya. Sementara kita hanya duduk terdiam saja. Punya tanah, bukan diproduktifkan, tapi dijual. Bagaimana ditukarkan dengan motor dan menjadi ojol hari ini, itu yang terjadi. Semua orang butuh makan, tapi tidak berpikir kapan kita menanamnya. Semua orang butuh daging, tetapi kapan kita berternaknya. Ini bahaya. Sehubungan dengan krisis ini, kalau terus berkepanjangan, puncaknya apa? Duit sudah tidak akan berharga lagi. Cirinya tidak berharga lagi. Berapa sekarang nilai daripada dolar terhadap rupiah? Ini terus bergerak. Akhirnya manusia hanya bukan butuh duitnya, bukan butuh uangnya, tapi butuh makanannya, tapi butuh hewan untuk disembelihnya, tapi butuh sayurannya. Maka menanamlah yang kita bisa petik dan kita bisa makan di kemudian hari. Maka berternaklah yang kita bisa menyembelih di kemudian hari. Satu saat duit tidak akan ngumpul lagi. Kenapa? Orang juga semua sekarang sedunia tersendat, terhalangi untuk berdagang secara internasional karena dilakukannya PSBB, karena dilakukannya lockdown, ya. Tentu ini akan menghambat. Maka oleh karena itu saya harapkan, ya, saya himbau kepada para hadirin sekalian untuk segera persiapan. Nah, mungkin kalau ini terus, ya, entah berapa bulan lagi, ya. Kalau ini terus berkepanjangan, ini bukan menakut-nakuti, tetapi hanya sekedar atau bukan sekedar, sebagai sebuah persiapan saja. Cepat, apa yang bisa kita lakukan. Maka oleh karena itu, jadi memaknai dari puasa itu adalah sebagai pelatihan. Saya mengambil, karena khutbah Jumat ini saya jadikan sebagai sekaligus tarhib, ya. Selamat datang kita kepada bulan Ramadan, dan saya mengambil tema pada bulan puasa ini. Puasa adalah persiapan menuju kompetisi global, ya. Menuju kompetisi global. Jadi karena ini adalah kompetisi, karena ini adalah perlombaan dan hakikatnya hidup adalah fastabiqul khairat, maka milikilah nilai-nilai yang kompetitif. Maka milikilah nilai-nilai yang memiliki daya saing, ya. Karena itu programnya, ya, program daripada Ramadan itu 8 secara umum. 1, nanti puasa sebulan penuh, sebulan sempurna, ya. Usahakan setiap kita untuk melaksanakannya sampai selesai. Apakah itu nanti sebulan 29 atau 30 hari. Dan jangan coba-coba membatalkan puasanya, ya, dengan sengaja. Kecuali kalau kita dalam keadaan sakit atau sedang dalam perjalanan, ya, atau kita memaksakan, artinya kita sudah tidak mampu, ya. Sudah tidak mampu karena udzur, sesuatu penyakit, atau karena udzur karena usia, maka itu diganti oleh fidyah. Yang kedua, program Ramadan adalah sahur. Titip, ya, jangan mentang-mentang nanti tidak lapar, ya, saya tidak lapar, saya tidak makan, kuat tidak makan juga, jangan. Sahur itu program, ya, bangunlah untuk sahur, karena dari sahur itu untuk melatih, ya, kita menjadi mampu bangun lebih pagi, ya. Sekali lagi, mampu bangun lebih pagi, karena nanti selepas nanti kita beres bulan Ramadan, kita akan meneruskan itu dan menggantinya dengan qiyamul lail, ya. Sahur, usahakan sahur. Yang ketiga, iftar dengan minuman atau makanan yang manis, ya. Iftar nanti berbuka, bapak-bapak jangan makan dulu bala-bala yang asin-asin, itu tidak baik buat kesehatan, ya, karena kita sudah menahan tidak makan sekurang lebih sekitar 12 jaman, maka disunahkan
disunatkan untuk berbuka dengan minuman atau makanan yang manis. Ya. Keempat, sedekah takjil untuk iftar. Ya. Setiap kita berusaha, ya, yang mampu. Kalau mampunya buat satu ya satu, kecuali kalau tidak mampu ya sudah, nggak apa-apa. Mampu buat sedekahnya buat berdua. Kenapa? Karena sebaik-baiknya sedekah adalah makanan atau minuman pertama yang dibuka, yang dipakai untuk berbuka puasa. Maka itu adalah sebaik-baiknya sedekah. Oleh karena itu, untuk menarik orang menjadi makan, mencicipi, ya, makanan kita, bikinlah makanannya jangan tanggung-tanggung, yang bagus, ya, yang bagus. Jangan banyak makan pemanis, aditif. Ya, ini manis dikasih aditif, dikasih tambahan siklamat atau sodium atau apa. Pakailah gula yang asli, ya, biar rasanya mantap. Itu salah satu contohnya, ya. Jadi bikinlah untuk takjil itu makanan yang menarik orang, jangan asal-asalan, ya. Karena kita mau bersedekah. Yang kelima, Qiyamu Ramadan, ya. Qiyamu Ramadan atau sholat tarawih, ya, tentu kondisional dan situasional, ya, sehubungan dengan pandemi atau epidemi, ya, atau wabah yang terjadi sekarang. Kalau ukurannya berita dan ukurannya fakta, alhamdulillah di daerah kita, Garut khususnya, saya melihat ini tidak masif penyebaran daripada virus corona. Sekali lagi, tidak masif. Penularan ada tetapi tidak masif, tidak seperti di Amerika sana atau Spanyol. Amerika sekarang sudah hampir mencapai 600.000 lebih yang positif kena corona. Ya, kalau di kita baru hanya 5.000-an lebih, ya. Itu pun banyak yang sembuh, ya. Dan kematiannya sedikit. Di Amerika sana sudah 20.000 lebih. Ya. Kita tetap waspada, tapi ya kita juga tidak ketakutan. Sebuah proses menjaga jarak, social distancing seperti ini adalah sebuah kewaspadaan. Pakai masker itu adalah untuk kewaspadaan saja, ya. Tetapi kita tidak ingin terburu-buru menghentikan jumatannya, menghentikan berjamaahnya, ya. Keburu-buru juga jangan, terlambat juga jangan. Terlalu terburu-buru buat apa? Sama dengan kita mau mendengar bahwa bulan depan akan terjadi tsunami, bulan depan akan terjadi longsor. Kemudian kita menghentikan seluruh kegiatan hari ini, enggak usah. Ya, kalau memang situasinya sudah gawat, situasinya sudah darurat, atau jangankan bukan dengan corona, bapak-bapak yang sedang duduk di sini saja, kalau kemudian terjadi mules perutnya, akan berhenti dengan sendirinya. Kalau kelihatannya di masyarakat sudah pluk jatuh seperti ayam cekak, kemudian, ya, jadi apa yang mesti ditakutkan, ya? Tetapi waspada harus tetap, ya. Waspada harus tetap, tidak ada yang perlu ditakutkan. Karena itu tentu pelaksanaan Qiyamu Ramadan nanti itu sangat situasional, kondisional. Mudah-mudahan khususnya di daerah Garut, dan saya mengharapkan umumnya di Indonesia sebelum Ramadan wabah ini Allah segera mengangkatnya. Yang keenam, program dari Ramadan adalah murotal dan tadarus Al-Quran, ya, 300 ayat minimal satu hari, ya. Karena dikenal juga bapak-bapak bahwa bulan Ramadan ini adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, di mana di sini turunnya Al-Quran. Jadi boleh dikatakan bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran. Jadi perbanyaklah murotal, perbanyaklah tadarus mempelajarinya. Beberapa yang kita mampu, nanti kita mengambil manfaatnya, kita mengambil pelajarannya. Dari situ kita keluar dari bulan Ramadan juga menjadi orang-orang yang terdidik dan terlatih. Yang ketujuh, perbaikan bacaan Quran, ya. Perbaiki bapak-bapak yang sudah bisa baca Quran, perbaiki. Kalau masih belum baca Qurannya nilainya 10, misalkan nilainya masih 5, masih 4, perbaikilah,
ya dalam sebulan ini. Yang kedelapan, programnya i'tikaf 10 hari terakhir. Nanti ayatnya di dalam 187 tadi 183 nanti bisa dilihat sampai 187 ya. I'tikaf itu adalah sebagai penyempurna puasa. Di sini dikatakan wa timmus syiyama ilal laili wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Dan kalian sempurnakanlah puasa kalian dengan melakukan i'tikaf di masjid ya. Jadi i'tikaf itu sebagai penyempurnanya puasa. Jadi ya nanti tidak sempurna puasanya kalau tidak i'tikaf 10 hari terakhir ya. Insyaallah di sini nanti dilaksanakan, tetapi tetap situasional dan kondisional ya. Kalau situasinya mengizinkan, kondisinya mengizinkan. Itu 8 daripada program Ramadan. Dan nanti masuk ke program Syawal, 1 zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu bukan program Ramadan, tetapi program Syawal. Sekali lagi, program Syawal. Sudah 1 Syawal maka berzakat fitrah ya. Kedua, sholat Idul Fitri sama situasional kondisional. Yang ketiga, tanggal 2-nya saum Syawal 6 hari dari tanggal 2 sampai tanggal 7 ya. Dari tanggal 2 sampai tanggal 7. Insyaallah jadwal-jadwal yang lainnya kita Majelis Tarbiyah penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal merujuk ke Mekah Al-Mukarramah. Tanggal 25 Ramadan i'tikaf di pusat dan sekaligus tauziat zakat ya. 8 Syawal nanti setelah tanggal 7 kita selesai melakukan syawalan, maka silaturahmi kembali di pusat. Itu pun dalam situasional dan kondisional. Itu mungkin yang dapat disampaikan mengenai program-program. Sementara tujuan Ramadan itu hanya 5. Insyaallah nanti di-share melalui WhatsApp dan Facebook. Hanya 5 tujuan maksud Allah dengan tujuan puasa itu. 1, Allah ingin menciptakan kemudahan, yuridullahu bikumul yusra. Yang kedua, wala yuridu bikumul usra. Allah ingin kita bisa memecahkan kesulitan, karena hidup itu terdiri dari mudah dan sulit. Yang selanjutnya, walitukmilul iddata. Allah berkehendak dengan puasa ini muncul kemampuan menghitung, karena hakikatnya hidup dan kehidupan ini adalah hitung-hitungan. Jadi kalau kita tidak bisa dan bodoh menghitungnya, maka akan dekat dengan kerugian. Yang keempat, walitukabbirullah, kita mampu mengagungkan Allah, karena tidak setiap orang bisa mengagungkan Allah. Nah, mudah-mudahan dengan pelatihan itu kita bisa mengagungkan Allah, mengagungkan yang agung ya, menganggap kecil yang kecil. Jangan menganggap kecil kepada yang besar, atau sebaliknya, hal besar dianggap kecil. Tentu sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Allah ingin menciptakan kita dengan Ramadan itu menjadi orang-orang yang mampu berterima kasih dan mampu bersyukur. Karena itu ya, pada bapak-bapak sekalian, para jamaah sekalian, semua selamat memasuki dan selamat mengikuti program-program Ramadan. Mudah-mudahan kita memiliki kesiapan yang penuh dan Allah menolong kita semua untuk melaksanakan syariat tersebut dengan sepenuhnya. Dan Allah menerima seluruh usaha dan upaya kita, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Istaghfiru rabbakum.
Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.